dimulai dengan seorang perempuan hebat dan perempuan-perempuan lainnya menjadi penginjil pertama, pengkhotbah berita Paskah kebangkitan Kristus pertama, perempuan. Siapa Maria Magdalena? Injil mencatat bahwa ia perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus. Ia murid Yesus. Tetapi Injil juga mencatat ia disembuhkan dari 7 setan menjadi tahir. Ia dikembalikan kepada posisinya yang luar biasa. Sehingga ada banyak kisah dalam kitab suci mengatakan Maria Magdalena menjadi pendukung yang luar biasa dari sang guru Yesus Kristus. Sejatinya orang hebat adalah orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia. Maria Magdalena mengalami hal itu. Ada banyak kisah tentang masa lalunya yang buruk, menganggap ia rendah. Apalagi dalam kultur Yahudi, perempuan dipandang sebelah mata. Tetapi kitab suci mencatat namanya. Pada Paskah ini kita diingatkan 3 hal tentang Maria Magdalena. Seorang hebat adalah seorang yang berdosa, tetapi kemudian diberikan kasih karunia dan anugerah dari Allah. Seberapa buruk pun masa lalunya, Maria Magdalena, murid yang militan, yang membantu perjalanan Kristus kemanapun, yang membantu para murid, walaupun ia mungkin tidak dihitung. Ia bagian dari pelayanan Kristus karena ia orang berdosa yang telah diselamatkan. Amazing grace, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga menyelamatkan orang berdosa seperti Maria Magdalena. Yang kedua, kisah kebangkitan Paskah adalah kisah kemenangan. Dan saya tidak mengerti mengapa kitab suci mencatat dilakukan oleh seorang perempuan sebagai pengkhotbah pertama. Orang yang pertama mengabarkan, melihat, dan kemudian di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat 10 bahkan Yesus sendiri berkata-kata kepada dia, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Maria yang memberikan kabar baik, penginjil pertama setelah kebangkitan Kristus. Allah tidak membedakan siapapun, tetapi Allah memberi perhatian kepada perempuan. Orang yang mungkin dianggap lemah, orang yang mungkin tidak menjadi orang yang diperhitungkan. Bukan karena latar belakang kita, bukan karena posisi kita, perempuan atau laki-laki, bukan juga karena status sosial kita, tetapi karena Allah mau memakai kita. Yang ketiga, Maria Magdalena tidak diceritakan dengan kisah-kisah besar sebelumnya. Maria Magdalena tidak disebutkan seperti Petrus, seperti murid-murid yang lain, tetapi ia tetap setia melakukan tugas pelayanannya. Cerita orang hebat adalah cerita orang-orang biasa, orang-orang yang mau menyerahkan diri dan melayani. Kisah itu bisa dimulai kepada siapa saja, bisa terjadi kepada saudara dan saya, kita semua. Kalau kita melihat kembali dapur representasi perempuan, di mana disinilah ruang gerak mereka. Tapi Yesus Kristus memberikan kesempatan luar biasa untuk seorang perempuan, orang biasa yang tidak dihitung oleh masyarakat, menjadi penginjil pertama. Tuhan memperhatikan perempuan dan laki-laki sama saja. Kita semua tidak berbeda. Kemenangan cerita orang hebat adalah orang berdosa yang merasakan kasih karunia Allah. Selamat menempuh kemenangan.